Hari ini kita akan mengkaji sebuah pertanyaan di dalam forum kita yang kita angkat karena pertanyaannya sangat menarik dan banyak menjadi pertanyaan di seputar atau di sekitar kita, yaitu terkait dengan sholat. Apakah sholat itu kelak di hari pengadilan akan menjadi pertanyaan yang pertama? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawwu fa yukammalu minha man taqasa minal faridah thumma takunu sa'iru a'malihi ala hadha. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan ia mengatakannya sebagai hadis hasan. Sahabat sekalian, itulah sumber informasi terkait dengan tema yang sedang kita bahas. Bahwa menurut hadis ini, pertanyaan pertama kali yang diajukan kepada seorang manusia, seorang hamba nanti di hari pengadilan adalah terkait dengan sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dianggap semuanya amalannya adalah baik. Kalau sholatnya ternyata buruk, maka dianggap semua amalannya adalah buruk. Yang pertama terkait dengan sanadnya. Sanad adalah urutan perawi. Apakah sanadnya ini kualitasnya sahih, ataukah hasan, ataukah dhaif, ya lemah, ataukah maudhu, palsu. Hadis ini tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di mana Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah grade tertinggi dari kualitas hadis. Di atas itu sahihain, ya disepakati oleh mereka berdua, atau mutawatir, diceritakan dalam banyak jalur periwayatan. Itu adalah hadis yang kuat diakui oleh para ilmuwan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi sendiri ternyata mengatakan bahwa hadis ini levelnya bukan di mutawatir, bukan di sahihain, bukan di sahih, tetapi ada di level hasan. Artinya Imam Tirmidzi memiliki keraguan tertentu bahwa ini levelnya tidak sangat terpercaya sahih, tetapi levelnya di bawah itu, yaitu hasan. Allah bercerita di dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Maka celakalah neraka wail tempatnya bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, orang-orang yang riya dan enggan menolong dengan hal-hal yang berguna.
Sangat jelas ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa ada seseorang yang disebut sebagai berdusta di dalam beragama. Bohong dia mengatakan sudah beragama Islam ini. Kenapa? Dirinci oleh ayat ini atau oleh surat ini. Yaitu orang-orang yang tidak mau menolong anak yatim atau menghardik anak yatim. Tidak mau mengajak memberi makan orang miskin. Ya, termasuk orang yang sudah sholat, tetapi sholatnya itu ternyata tidak menuju sholat yang hakikat. Sholatnya cuma ritual belaka, dia lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Fawailul lil musallin, celakalah atau neraka wailah orang-orang yang disebut musallin itu, orang yang sholat. Siapa dia? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Bukan lalai di dalam sholatnya, karena kalimatnya itu bukan alladzina hum fi sholatihim sahun. Kalau menggunakan fi, maka adalah orang-orang atau yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Bukan, kalimatnya menggunakan kata an sholatihim sahun, lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Bisa saja ya sholat tapi ya maksiat dan kemudian diancam oleh Allah bahwa tempatnya adalah di neraka. Ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang dipersoalkan sangat mendasar dan ini dipertanyakan di awal saat pengadilan itu justru adalah soal ketauhidan. Allah berfirman tentang ini di dalam surat Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi inti dari semua pelajaran di dalam agama kita ini sesungguhnya adalah ketauhidan. Ketika seseorang itu tidak bertauhid, menserikatkan Allah, maka seluruh amalannya akan lenyap, termasuk sholatnya pun akan menjadi tidak bernilai. Sholat yang tidak karena Allah, tetapi karena rezeki, karena sungkan, segan kepada orang lain, malu kalau tidak menjalankan, terpaksa dan sebagainya. Sholat yang bukan karena Allah, maka semua itu menjadi hilang nilainya. Yaitu surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulul jannata wa la yudlamuna nakira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang dia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ayat ini merepresentasikan yang tadi telah kita bicarakan di antaranya dari surat Al-Baqarah ayat 177 itu, bahwa kebajikan itu sedemikian banyak diajarkan oleh Al-Quran untuk kita jalankan, baik yang bersifat hablum minan nas maupun yang bersifat hablum minallah. Maka ayat ini kemudian mengatakan, barang siapa melakukan amal-amal kebajikan itu, ya sholatnya, ya puasanya, ya zakatnya, ya hajinya, ya sedekahnya, ya akhlakul karimahnya dan sebagainya, maka dia laki-laki maupun perempuan tempatnya adalah di surga Jannatun Na'im.